Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai dengan membaca umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua, malam hari ini kita akan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Hajj Minan Zuhri Asnawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan ijazah sholawat dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya supaya kita dijauhkan dari virus corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'addi kulli da'in wa dawa'in. Ijazah Mbah Hasyim As'ari. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita di hari pertama di bulan Ramadan, malam kedua tarawih. Saya bisa menjumpai kawan-kawan baik di Instagram maupun di Facebook. Kita malam hari ini akan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gimana puasanya hari ini, lancar? Sudah berbuka? Sekali lagi, jangan berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena setiap yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Yuk, kita ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mau membeli kitabnya, itu di toko-toko buku banyak. Cari yang jenggotan juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'du, fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adapun setelah itu, fahadihi mongko utawi iku risalah wasiyatul Mustafa, iku wasiyatul Mustafa nerangake wekase Nabi Muhammad kang dipilih alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu utawi rahmat ta'dim wa salamun lan keselamatan li Ali bin Abi Thalib marang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karrama mugi mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajah ing praupane Sayyidina Ali. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini merupakan wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam beberapa riwayat kita pernah membaca Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali abwabuha." Aku adalah pintunya, aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah merupakan pintunya. Ini menggambarkan begitu dekatnya Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada santrinya Gus Miftah yang bertanya, "Abah, itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, kenapa kita harus pelajari?" Karena mafhum dari kitab ini tidak hanya untuk Sayyidina Ali, tapi pemahamannya untuk semuanya, termasuk untuk kita. Makanya kita harus memahami ini. Kenapa? Karena isinya sangat bagus. Maka kenapa kitab sederhana ini saya sampaikan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani baik Rasulullah Muhammad SAW maupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kala wis ngendika sapa Sayyidina Ali, da'ani wis ngajak-ngajak ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Sayyidina Ali. Fa khalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sertane Nabi fi mangzili ing dalem-daleme Nabi. Maka kemudian saya menyepi bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mangzilihi, di kediamannya. Saya lebih cocok kalau untuk orang-orang terhormat, orang-orang yang luar biasa itu mengatakan bukan di rumahnya, tapi di kediamannya. Kalau bahasa santri kepada kiai di teng daleme kiai. Jadi bukan di rumahnya kiai. Kalau ini fi mangzilihi itu berarti di daleme Kanjeng Nabi, di kediaman Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi li maring ingsun, ya Ali, doh Ali, he Sayyidina he Ali, anta utawi sira minni sangka ingsun iku bimangzilati kaya kedudukane Haruna, Nabi Harun min Musa sangking Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu liyane sak temene wae la nabiya ora ana nabi ba'di sakwise ingsun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, kamu kepada aku, kata Rasulullah, bimangzilati Haruna min Musa, seperti kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Kita sama-sama tahulah bagaimana dekatnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Suksesnya Nabi Musa itu karena disupport oleh Nabi Harun. Makanya begini, dalam keluarga kiai itu kadang-kadang ada anak turun kiai yang terkenal, masyhur, tapi ada yang tidak masyhur. Kadang-kadang masyhurnya orang ini disupport oleh orang yang tidak masyhur. Disupport dari apanya? Dari doanya. Lah, kesalahan kita itu kemudian adalah hanya melihat yang masyhur, sementara yang tidak masyhur ini tidak dilihat. Saya kasih contoh kalau di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada dua individu yang sangat menginspirasi saya. Yang pertama adalah Mbah Daldiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujadah Lempuyangan bersama kakaknya. Ini sama-sama putranya dari Mbah Azhari. Lah, hebatnya Mbah Daldiri ini salah satu wasilahnya adalah support dan doa dari Kiai Hadi. Mbah Hadi itu bapaknya Gus Jaroh, teman saya itu. Sementara Mbah Daldiri itu bapaknya Gus Karim yang mujadah di pondok. Ini dua orang ini hebat. Kenapa? Mbah Daldiri ini hebat karena disupport oleh Mbah Hadi. Lah, Nabi Harun itu mensupport Nabi Musa. Maka kenapa Nabi Musa itu hebat? Karena Nabi Musa mendapatkan support dari Nabi Harun. Lah, Rasulullah mengatakan kepada Ali, Ali, kamu kepada aku itu seperti kedudukan Harun dan Musa. Cuman saja ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuman saja wahai Ali, tidak ada nabi setelah aku. Karena Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ani sak temene ingsun usika mekas ingsun ing sira al yauma ana ing iki dina, ing dina iki biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun ana sapa sira iku khafitaha ngreksa sira ing wasiat aista hamidan, aista mongko bakal urip sapa sira hamidan kelawan pinuji, wa mutalan mati sapa sira syahidan kelawan mati syahid, wa ba'asaka lan nangeake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat faqihan hale dadi wong pinter aliman tur alim. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, pada hari ini wahai Ali, aku berwasiat kepadamu, kalau kamu bisa menjaganya, kata Rasulullah, aista hamidan, maka kamu akan menjadi orang yang hidup secara terpuji, au wa mutta syahidan, dan mati secara syahid. Jadi kalau wasiat-wasiat ini kemudian dilakukan, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang terpuji, linweh, luhur, dan kalau toh mati dalam keadaan syahid. Wa ba'asaka lan nangake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati faqihan aliman, dan Allah akan membangkitkan kamu wahai Ali pada hari kiamat menjadi faqih dan alim. Lah, wasiat-wasiat ini nanti akan kita baca. Bagaimana kemudian wasiat-wasiat ini
Ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan keberkahan dari dawuh Kanjeng Nabi dan dari akhlaknya Sayyidina Ali. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, Anda barangkali tahu kelompok yang namanya Syiah. Syiah itu orang yang terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali. Maka semua sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu disalah-salahkan semuanya. Bahkan orang-orang Syiah itu ketika ziarah ke Raudhah itu kadang-kadang tidak mau lewat makamnya Kanjeng Nabi, karena di situ ada 2 makam sahabat yang lainnya, Abu Bakar dan Umar. Ini tentunya tidak dibenarkan. Orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah Syiah. Lah, kita mengambil pelajaran dari Sayyidina Ali melalui kitab Wasiatul Mustafa ini, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menghina sahabat lain selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barangkali ada pertanyaan begini, kenapa kalau Abu Bakar, kalau Anda terawih itu kan begini, Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, itu kan. Kalau di terawih di kalangan orang-orang Nahdien itu, kalau di Muhammadiyah nggak ada itu. Al-Khalifatul Tsani Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Utsman bin Abu Bakar Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tetapi kenapa kalau Sayyidina Ali itu jatuhnya karramallahu wajhah? Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Alasan yang diterima, yang sering saya pahami dari guru-guru saya, yang pertama, Sayyidina Ali dimuliakan oleh Allah karena dari kalangan anak muda yang masuk Islam pertama kali di kalangan as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Rungokno wi, cacah lanang wi. Sayyidina Ali nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi kalau beliau itu kemaluannya sendiri saja tidak pernah dilihat, apalagi punya orang lain. Sayyidina Ali itu kalau kencing, kalau kumpul dengan istrinya, BAB, BAK, tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Orang kaya awakmu malah geulo-ulowan, nguyuh malah dawa-dawan, nguyuh ileng semut, ngelompati pager, nguyuh ngelompati genteng, wood itu. Sayyidina Ali itu kalau kencing tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Rungokno ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kita boleh ngefans sama Sayyidina Ali, tapi jangan menyalah-nyalakan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya punya maziyah, punya keutamaan masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang Syiah. Syiah nggak boleh di Indonesia. Syiah haram di Indonesia. Nggak boleh. Ya. Diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, doh Ali. Man sing sapa wonge akala mangan sapa man al halala ing barang kang halal, sofa mongko dadi bening apa dinuhu agamane wong, waraka lan dadi empuk alus apa kalbu atine wong, walam yakun lan ora ana lidakwati kedue dongane wong hijabun apa hijabun aling-aling. Jadi wasiat pertama Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Ali, wahai Ali, barang siapa memakan makanan yang halal, dengerin ya, ini bulan puasa, yuk kita belajar mengkonsumsi yang halal. Walaupun semuanya serba sulit, jangan pernah Anda mengatakan cari yang halal saja, cari yang haram saja cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Anda salah itu. Mau halal mau haram itu semuanya ada jalannya. Barang siapa mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, sofa dinuhu, maka akan jernih agamanya. Orang yang makan makanan yang halal itu akan jernih agamanya. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu orang-orang yang makanannya halal. Kemudian apa? Waraqqa qalbuhu, hatinya akan menjadi empuk, halus, nggak atos, gampang dinasehati. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan doanya tidak ada aling-aling, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doanya langsung diterima. Artinya apa? Disembatani, makbul. Barang siapa memakan makanan yang halal, mengkonsumsi konsumsi yang halal, makanan yang halal, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, agamanya akan bening. Artinya apa? Wonge iki enak dikandani, dijak ngaji mangkat, dak kontraweh ning omah manut, ora usah lunga-lunga, oke gitu. Waraqqa qalbu, atine ini empuk halus, jadi gampang menerima nasihat. Diajak ngaji gampang, ada ngaji online ini semangat untuk ikut. Oh, ayo ngaji online karo Bah Miftah, karo Gus Miftah. Nah, ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Maka kenapa Sayyidina Ali itu cerdas? Sampai dikatakan sebagai Nabi Muhammad itu kotanya ilmu,
Sayyidina Ali itu pintunya. Kenapa? Karena salah satu faktornya ini. Sayyidina Ali selalu makan makanan yang halal. Ini pernah pula dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam sebuah kisah ketika Imam Syafi'i ini susah hafalan. Dia sambat sama salah satu gurunya namanya Kiai Waqi. Ini ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Facebook, teman-teman Instagram yang sering bertanya, Gus Miftah, kok saya susah hafalan? Saya menghafalkan kok susah? Itu salah saya di mana? Satu ketika Imam Syafi'i itu sambat kepada kiainya. Salah satu kiai Imam Syafi'i itu namanya Kiai Waqi. Nah, Kiai Waqi. Apa yang dikatakan Syafi'i kepada Kiai Waqi? Syakautu ila waqi ensu akhifdi. Saya sambat, saya berkeluh kesah, kata Imam Syafi'i kepada Kiai Waqi. Pak Kiai Waqi, kula niku lah hafalan kok susah. Saya itu kok susah kalau hafalan ada apa ya? Ini pertanyaan kawan-kawan Facebook dan Instagram yang sering tanya ketika kita online seperti ini, kenapa kok kita hafalan susah? Ini jawabannya. Menurut Kiai Waqi, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan itu apa? Jangan makan makanan yang haram. Oi, rungokno. Apa niki bulan poso? Lah buka sing halal wae, aja sing haram-haram. Rungokno kupingmu. Saya paling nggak suka Anda mengatakan yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Anda salah. Semuanya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Asyaku fir rizqi, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Halal, konsumsi yang halal. Kemudian apa kata Imam Syafi'i ini? Fa akhbarani bi anal ilma nurun. Dia mengkhabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu bercahaya. Ilmu itu bercahaya. Makanya coba Anda lihat, orang-orang yang berilmu itu biasanya wajahnya munawwaroh, bersinar. Karena orang-orang yang berilmu itu bercahaya. Orang-orang alim itu wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat kayak Pak Kiai Said Agil Sirot, wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat seperti Gus Bahak, wajahnya bercahaya. Coba Anda lihat orang-orang yang alim lah. Semuanya lah. Ustadz Yusuf Mansur lah. Atau Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz Abdul Somad lah, Ustadz lain lah, apalagi kiai-kiai lah, Habib Lutfi, apalagi guru kita itu Gusmus, subhanallah. Orang-orang yang wajahnya bercahaya. Fa akhbarani bi anal ilma nurun, karena orang bercahaya itu, orang berilmu itu bercahaya. Fa akhbarani bi anal ilma nurun, ilmu itu bercahaya. Dan yang perlu diingat, kata Imam Syafi'i dari gurunya apa? Dari Kiai Waqi. Fa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Rungokno kupingmu. Ketemu jawabannya. Ngopo aku ngapalke kok susah? Karena barangkali kita sering bermaksiat. Betul? Kenapa kita ngapal kok angel men? Barangkali kita terlampau banyak maksiat. Karena menurut Kiai Waqi, petunjuknya kepada Imam Syafi'i, seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan dia akan susah menghafal. Kenapa? Karena belum bisa meninggalkan maksiat. Maka dawuh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang mengkonsumsi perkara makanan-makanan yang halal, dia yang pertama akan jernih agamanya, yang kedua akan lembut hatinya, dan yang kedua, doanya tidak akan ada hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge tak teruske, rungono tenan iki. Kita selama ini kan sering kalau berdoa, ya Allah kok kenapa sih doaku jarang dikabulkan? Enggak mandi-mandi. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, maka aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah itu dekat. Tapi kenapa kalau berdoa itu kita kadang-kadang belum dikabulkan? Barangkali ada makanan yang haram yang menempel di tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Saya kasih contoh lagi. Dulu, apa tau belangkonku? Wah. Ditakon, Gus belangkonnya api. Kacamatanya api. Dulu begini. Ada cerita. Ada seorang pemuda namanya Mubarok. Mubarok ini bocah pintar, jujur, tapi nganggur.
Pintar, jujur, nganggur. Nggak punya pekerjaan. Iki para jomblo-jomblo itu. Aku hidupku hanya pengen cukup saja. Cukup melihat senyumnya aku bahagia. Rungokno sing jomblo-jomblo ini. Ada seorang pemuda namanya Mubarok. Ini bocahnya pintar tapi nganggur. Dia mencari pekerjaan. Lah, ketemu dengan seorang juragan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur. Dia ketemu pemilik kebun anggur. Maka kemudian dia ngelamar pekerjaan. Ketika ngelamar pekerjaan ditanya, Mubarok, isomu apa? Saya nganggur. Kamu pengen ngapain? Pengen cari pekerjaan. Apa yang pengen kamu kerjakan? Apapun saya manut, Pak Juragan. Akhirnya benar, dikasihlah pekerjaan. Apa pekerjaan yang diberikan oleh juragan ini kepada Mubarok? Penjaga kebun anggur. Saya pengen mengatakan bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu yang menjaga kehormatan dirinya, yang betul-betul jujur, menjaga untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Saya cerita dari Mubarok ini. Ayo teman-temanku jomblo atau siapapun Anda, kita dengarkan cerita Mubarok ini. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, Mubarok ini menjaga kebun anggur ini. Ketika beberapa tahun kemudian, juragannya datang ke tempatnya Mubarok. Mubarok, kamu sudah kerja di sini berapa tahun? Sudah lama, juragan. Coba kalau kamu sudah lama, saya pengen ngetes kamu. Tolong carikan saya anggur yang manis rasanya. Manis rasanya. Kemudian apa? Dijawab oleh Mubarok. Dengan cara mencari anggur yang manis rasanya. Kesana kemari Mubarok mencari anggur yang manis, akhirnya mendapatkan anggur diberikan kepada juragannya. Juragan, ini anggurnya sudah ketemu, silakan dinikmati. Begitu dimakan oleh juragannya, anggur yang diberikan oleh Mubarok itu pahit rasanya, kecut rasanya. Juragannya bilang, Mubarok, kamu salah, ini kecut. Anggurnya tolong diganti yang lain. Akhirnya Mubarok cari anggur lagi, dikasih kepada juragannya. Ternyata tetap kecut. Cari lagi, dikasih kepada juragannya, tetap kecut. Akhirnya juragannya kan penasaran. Hei Mubarok, kowe iki kerja karo aku pirang-pirang tahun jaga kebun anggur. Masa kamu tidak bisa membedakan anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarok? Mohon maaf, juragan. Kenapa saya tidak bisa memilihkan Anda anggur yang manis? Saya dapatnya anggur yang kecut. Kenapa saya tidak bisa membedakan antara anggur yang manis dan anggur yang kecut? Apa jawaban Mubarok? Karena selama ini Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Ya Allah, spesialis saya kerja sekian tahun di kebun anggur, tidak pernah merasakan anggur, karena dia merasa diperintah oleh majikannya untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Rungokno kupingmu, jajal. Iso awakmu kaya ngono, aku barangkali ra iso. Iki lho Mubarok, Masya Allah. Kerja bertahun-tahun tidak pernah makan anggurnya. Ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa selama ini dia diperintah untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk icip-icip anggur. Maka kemudian apa? Karena kejujuran Mubarok ini, dia diangkat sebagai anak mantu oleh juragan anggur ini. Maka makan yang halal itu menjadi penting. Mubarok tiap hari melihat anggur, tapi dia ingat perintah dari juragannya itu untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip anggur. Maka oleh Mubarok tidak dimakan. Jajal awake dhewe. Ala ibu-ibu rewang ngene tanggane mantu rewang. Sing duwe omah urung mangan. Alah sing rewang wis wareg tak kandhani. Wis wareg. Ini betapa pentingnya kita menjaga asupan gizi kita ini agar senantiasa halal, tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Karena makanan halal, kata Rasulullah, itu akan membuat agamanya menjadi jernih, hatinya menjadi lembut, dan doa-doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Ngiri saya dengan Mubarak. Saya pun barangkali belum tentu bisa seperti Mubarak. Belum tentu bisa seperti Mubarak. Tetapi kita dikasih contoh bagaimana kemudian Mubarak menjaga kehormatan dirinya sampai akhirnya dia dinikahkan dengan anak juragannya, sehingga kemudian Mubarak dan istrinya ini melahirkan seorang pemuda yang luar biasa namanya Abdullah bin Mubarak. Anaknya alim alamah. Maka kamu orang tua pengen anak-anaknya ini menjadi anak yang luar biasa, salah satu caranya adalah tolong berikan kepada anakmu rizki-rizki yang halal. Sebagaimana pesannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Sudah saya baca terlalu banyak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya kita sholawatan dulu yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, kajian kitabnya saya lanjutkan. Ya, sekali lagi untuk kawan-kawan yang di rumah, kalau Anda ingin membeli kitabnya, nama kitabnya Wasiatul Mustafa, wasiatnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kitabnya tipis. Kita kaji setiap malam, insya Allah kalau saya sehat, kita kajian seperti ini. Oke? Coba sebelum saya lanjutkan, saya baca pertanyaan dari Instagram. HBI. Pertanyaan dari saudara Ridho Coco 11. Langkah awal apa Gus biar jauh dari kemaksiatan? Uhibbus solihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Maka kalau Anda pengen menjadi baik, salah satunya adalah cintailah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Walastu minhum, walaupun Anda bukan merupakan bagian dari orang soleh. Minimal yang pertama, Anda senang dengan orang soleh. Uhibbus solihina walastu minhum. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? La'alli an anala bi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Nah, jadi kalau kamu pengen langkah awal apa biar jauh dari kemaksiatan, dekatilah tempat-tempat kebaikan. Mulailah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mulailah berkumpul dengan para ulama-ulamanya Allah. Alaikum bimujalasatil ulama. Supaya kemudian kita dibimbing oleh orang-orang itu supaya menjadi baik. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau saya mengatakan yang saya benci itu bukan orangnya, tapi kemaksiatannya. Orangnya kita rangkul, kemaksiatannya kita pukul. Kemaksiatannya kita singkirkan, orangnya kita berpelukan. Kita dorong mereka, kita support mereka supaya menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari Instagram seperti itu. Pertanyaan biar imbang dari Facebook. Tadi Facebook sempat 6.000, ini tinggal 4.000. Instagram 3.000 lebih. Terima kasih.
Dari lumampah ing ginaris, Gus pripun carane mboten khawatir tentang rezeki sehingga tak bisa terjaga dari rezeki yang kurang baik. Mas lumampah dan kalian semua, kita itu hidup di dunia karena keinginan kita atau karena undangan Allah. Saya pastikan bahwa kita hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita, bukan karena keinginan orang tua kita, tapi karena kita diundang oleh Allah. Kalau kemudian kita hidup di dunia ini karena undangan Allah, berarti siapa yang bertanggung jawab dengan rezeki kita? Jawabannya jelas, Allah. Saya kasih analogi. Kalau Anda diundang tetanggamu selamatan, genduren, kamu nggak usah repot-repot mikir berkat. Kenapa? Karena berkat itu bukan urusanmu, tapi urusannya sing ngundang. Kewajibanmu tinggal berangkat, insya Allah mesti kebagian. Asal lungguwe ra pindah-pindah. Gus Miftah diundang pengajian, nggak pernah mikir amplop, nggak pernah mikir sangu. Kenapa? Karena Gus Miftah yakin sing mikir amplop, sing mikir sangu kuwi panitia. Lah ngaji ngene iki ora ana amplope, ora ana sangune, malah aku kentekan kuwota. Tapi ra apa-apa, mergo aku seneng karo awakmu. Mergo aku pengen ngaji bareng-bareng karo awakmu, golek selamat bareng-bareng karo awakmu. Dadi lah ngaji ngene iki aku ora ana sing amplopi, tapi mergo senengku marang sliramu. Cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Kentekan kuwota ra masalah. Tapi insya Allah besok ada beberapa pengajian online begini, ada beberapa pihak yang mau ngasih sponsor support lumayan, iso gitu kuwota, iso tuku pulsa, iso ngaji kitab karo awakmu, rasa cerigis, ora urunan, cerewet, senengane ngonek-ngonek ki, tuman. Tanya lain. Ayo, apa lagi pertanyaannya? Apa lagi pertanyaan ini? Gus, saya fansnya Gus Miftah, terima kasih. Izinkan saya foto bareng kamu, Gus. Suatu kebanggaan bisa foto bareng. Ya sudah, kamu ambil HP-mu langsung ini aja capture. Ketemu Rawiso foto bareng. Ya mudah-mudahan besok ada kesempatan untuk foto bareng ya Mbak. Ya siapa itu? 06 Mbak atau Mas tuh nggak paham saya. Doa saja mudah-mudahan corona segera berakhir. Oke? Abdul Jalil, Gus ngaji Fatul Ijar. Alah senengan ngaji aneh-aneh. Iki yang ngaji sederhana wae. Pemana iki? Dari Dwi Dodo Kinah, bagaimana hukumnya kita terima upah dari hasil korup, tapi kita kerja dengan keringat kita? Kalau kita tahu orang itu mau korup, ya jangan diterima lah. Jangan diterima, ya. Itu nanti masuk perkara haram itu nanti. Nanti ini saya lanjutkan hadisnya ngeri loh. Kan tadi baru bahas yang halal ya. Bagaimana kemudian kalau kita makan yang subhat? Bagaimana kemudian kita kalau makan yang haram? Itu konsekuensinya seperti apa? Itu ada semua di sini. Diterangkan di dalam kitab ini. Hati-hati, jangan yang haram lah, leh. Tahu itu haram ditinggal lah. Gus, cara menghindari maksiat di bulan puasa dari HSB HBTL jeneng opo? HSB HBTL mung jenenge sing apik lho, maca gampang. HSB HBTL. Apa yang ora paham aku. Kan kalau bulan Ramadan itu Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, setan-setan itu dipenjara. Ini artinya apa? Kita beribadah di bulan Ramadan ini seharusnya nyaman. Karena apa? Karena surgane ngawe-ngawe, nerakane ditutup, setane dipenjara. Persoalannya setane di penjara, awake dhewe malah kelakuane kaya setan. Yeah. Tapi kamu sadar nggak sih? Sadar nggak sih? Kemarin-kemarin kita sudah disuruh di rumah sebelum Ramadan itu, stay di rumah. Kita hari ini mohon maaf, kita sudah dirumahkan sebelum setan itu dirumahkan. Kalau setan itu dirumahkan baru bulan Ramadan. Tetapi kita semuanya sudah dirumahkan sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Bukan karena kita seperti setan, tapi karena untuk memutus penyebaran virus corona. Jadi sebelum setan di penjara, ada di penjara tak kandani, supaya corona ini orang menyebar kemana-mana. Oke.
Apa iki pertanyaan meneh iki? Saya izin mau tanya, saya tinggal di Korea, tanah di Korea yang mau ditanami di pupuk kotoran babi, apakah padi sayuran akan jadi haram? Ya, tak pikir enggak ya kalau kemudian dari pupuknya. Contohnya begini, orang ngingu lele itu kan kadang-kadang makanannya juga telek juga. Ya mohon maaf tai, sapi turute. Apakah kemudian lelenya menjadi haram? Enggak lah. Kan itu tidak langsung ya. Tidak langsung. Enggak apik iki. Dwi Listanta. Gus, melu poso tapi ra melu salat. Poso tapi ra salat. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu seperti sandal, sepatu. Kemudian sholat itu seperti celana. Jadi orang yang telanjang, dia sudah bersyahadat. Orang itu sebenarnya telanjang. Begitu dia bersyahadat, maka ibarat orang telanjang yang sudah menggunakan sepatu. Nah, begitu kemudian dia sholat, dia syahadat, dia sholat, ibarat orang telanjang sudah pakai sepatu plus pakai celana. Ah, aman. Kemudian dia puasa seperti pakai baju, nah, kan? Kemudian dia zakat pakai dasi. Kemudian dia haji pakai kopiah. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang nggak mau sholat tapi dia mau puasa, itu bagaimana Gus? Itu ibarat orang telanjang pakai baju dan pakai sepatu. Berarti ayo wong kentir. Lucu meneh ra gelem salat, ra gelem poso, ra gelem salat tapi ben taun haji. Kuwi ibarat wong wuda nganggo sepatu, ora nganggo kathok, enggak pakai baju, enggak pakai dasi, tapi pakai topi, pakai kopiah. Ada orang enggak salat, ya kan? Enggak puasa. Tapi dia karena hartanya banyak, sergap sedekah. Ya, ibarat wong wuda mau nganggo dasi, kentir. Abah puasa tapi nggak traweh, nggak apa-apa. Puasa hukumnya wajib, traweh sunnah. Dan traweh nggak harus di masjid, boleh di rumah. Bahkan sekarang dianjurkan di rumah. Nah, ya traweh saja, qiyamul lail di rumah. Kan nggak harus ke masjid, gak akan alasan. Ini para suami, Anda dites kualitas sebagai seorang imam dalam rumah tangga Anda. Kalau Anda hari ini menjadi suami, saatnya Anda menjadi imam bagi anak dan istrimu, bagi keluargamu. Aku apale mung kulhu karo ina, Gus ora apa-apa. Traweh sing diwaca mung kulhu ina wis ora apa-apa. Tangerang hadir, terima kasih. Dari Marda Rubianto, Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Gus, bengi. Gus mau tanya, kalau puasa pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Tapi kok masih ada orang menggoda kita di bulan puasa? Apa setan yang berwujud manusia tidak ikut diikat Gus? Ya setan berwujud manusia ini termasuk awakmu kui. Makanya jenisnya setan itu kan ada 2, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan golongan jun. Makanya yang dipenjara oleh Allah itu setan dari golongan jin. Dari golongan jun ya awakmu kui. Oh, anjine poso malah ganggu-ganggu godhong-godhong, pakaiane seksi tawak-tawake. Kan aku jadi ingin. Gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Instagram. Iki menas. Gus, bener nggak pertengahan Ramadan kiamat? Ditunggu wae. Cerewet wae takon soal kiamat. Persiapan kita untuk menghadapi kiamat itu apa? Kiamat itu pasti dan nggak ada seorang pun yang tahu datangnya. Coba kemarin ada orang bilang, ini besok pertengahan Ramadan, 15 Ramadan akan ada meteor menghantam bumi. Duer, kita buktikan. Ngono wae. Lah bener yo, berarti cangkemmu bener. Lah ora bener ya berarti kowe salah, ngarang-ngarang. Ngono wae, senengane gawe susah wong. Wis rakyat ki susah, umat ki susah ra iso mangan kentekan beras, poso emang bukane mung sambel bawang karo tempe, dadak diweden-wedeni tanggal 15 kiamat. Walah cangkemmu dul. Ya dibuktikan aja. Kalau hari ini banyak yang bertanya sama saya, apakah benar besok 15 Ramadan kiamat? Kita tunggu kebenarannya. Lah sampai orang kiamat berarti sing ngomong kuwi mung Tony Boster, waton muni ndobose banter.
becak tanpa berwaton jeplak tanpa mikir. Wi rungokno kupingmu, sengit aku. Senengane kok ngarang-ngarang kiamat. Gak ada yang tahu kiamat datangnya kapan. Wis santai wae ngaji wae. Lah moro-moro 15 Ramadan delah kiamat tenan awake dhewe pas ngaji ngene iki. Ayem aku. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarja. Insyaallah ade matine fisabilillah. Ayo milo ngaji yo. Kalau memang tanggal 15 itu besok kiamat, besok tanggal 15 aku pengajian karo awakmu kabeh. Tontonan bareng-bareng. Kita lihat bener enggak 15 Ramadan kiamat. Senengane ngarang-ngarang wae. 15 Ramadan. Dunia bumi akan dihancurkan oleh meteor, ditabrak meteor. Biar. Enteni wae, bener apa ora? Rasa khawatir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha bulan poso kok matamu micek wae. Kowe nganggo dalil wong micak kuwi ngibadahe matane. Poso benton kok sing dipikir mung tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kok ono dalil liyane wae. Oke, lanjut. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Apalagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Facebook dari Abdi Aditama. Assalamualaikum Gus, mau tanya, sekarang ini di Facebook banyak postingan yang kesannya mengolok-olok ibadah di masjid karena corona. Mohon penjelasannya. Kalau saya termasuk orang yang taat dengan pemerintah. Pemerintah mengatakan nggak usah terawih dulu ya, mana-mana saja. Tapi kalau pondoknya Gus Miftah tetap terawih karena kita punya masjid dan yang terawih itu hanya santri sendiri. Itu pun dengan protokoler medis yang berlaku, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, tapi khusus santri. Kalau di pondoknya Gus Miftah tetap Jumatan karena khusus santri, bukan orang luar. Begitu. Ya. Kalau yang sholat diolok-olok, bukan diolok-olok, diingatkan. Jangan sampai kita ketular atau menularkan. Dari Muhammad Zainur Rifa di Instagram, kata guru saya 15 Ramadan insya Allah corona lenyap dari Indonesia, amin. Lah mungkin malah seneng aku, diamin ke. Yang positif diamin ke. Sing meden-medeni ya bosok cangkemmu, rasa nggih meden-medeni umat. Umat wis mangane kangelan, umure perkoso, ora ono sing dipangan malah mau dendeni wae. Alah dul. Biasa-biasa wae lah. Taraweh pakai kulhu, inna aja istri protes. Lah apalmu mong kuwi yo piye meneh? Pondok saya itu ada yang bertanya, kenapa pondoknya tidak diliburkan? Santri saya itu hampir 200. Saya suruh pulang. Silakan yang mau pulang, yang pulang separuh. Yang separuh itu nggak pulang, kenapa? Karena kotanya daerahnya zona merah. Atau kalau dia pulang justru dia nggak punya keluarga. Karena santri saya juga ada yang mantan napi. Dia sudah tidak diakui oleh masyarakat, diakui sama keluarga. Lah mereka mau pulang kemana? Kalau saya liburkan mereka saya taruh di mana? Dari bulan Ramadan ini santriku tetap neng kene, yo mangan karo aku saonone. Tetap menunggu wae, itu lebih penting daripada kita bahas kiamat tok. Allah cangkem. Tanya Gus, kalau sholat taraweh surahnya pendek-pendek boleh nggak? Boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Yang wajib itu Fatihahnya. Surat-suratnya ora wajib. Dian Zaki Gautama, PSS Sleman. Ale, wis mbuh kapan wi? Blangkone baru ya bahora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai nyuwun perso, kalau istri lagi mengandung sebaiknya puasa atau tidak Gus? Kalau masih kuat puasa, kalau enggak ya sudah enggak usah, bayar fidyah saja. Atau mengganti puasanya di hari lain di kemudian hari. Itu.
Ono Pak DPR, Sukron Arif Mutakin. Pak DPR, waktunya nyumbang yang banyak untuk rakyat. Gajinya dipotong untuk rakyat. Ono sedekah, mbah-mbah kaum, Mbah Mudin kiai kampung dibantu. Ono Pak DPR, Pak Sukron Arif Mutakin koncoku kuwi. Pak DPR, ayo sumbangkan gajinya sebagian. Rati pikir dhewe, Bunda nonton. Iki Bunda nonton Gus Atkin yang mereka. Bunda, muah. Apa nyun ucapan dukungan buat ODP PDP Corona? Ingat, kita kena penyakit corona itu bukan aib. Kita juga tidak pernah minta untuk kena penyakit corona. Untuk teman-teman yang ODP, PDP, corona, yakinlah kita belajar dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu ada hikmahnya. Lihat ono posone mesti ono bukone. Orang mungkin poso terus tanpa buko. Maka teman-teman hari ini yang kena corona, yang positif ODP, PDP, kamu nggak usah berkecil hati. Berdoa saja di bulan Ramadan ini mudah-mudahan sakitmu diangkat oleh Allah. Dan kawan-kawan yang menerima orang ini jangan dianggap sebagai aib. Mereka juga tidak minta itu. Ini bukan penyakit yang memalukan. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Santai wae. Jangan dianggap aib. Malah dianggap aib. Semangat untuk kawan-kawan ODP, PDP dan orang yang positif corona. Oke. Poso-poso hobi ini mancing ora apa-apa, Gus. Ora apa-apa, sing penting wae ora mau untal. Sing dadi masalah mancing pluk untal malah cacingnya pakan dhewe. Tak takon, wong mancingnya pakane apa? Cacing. Salah, mancingnya pakanane sego goblok. Sehat selalu Gus Minta, terima kasih. Ya, alhamdulillah di Facebook 6.500, Instagram 3.700. Wah, jos. Amin. Sangking Lampung hadir, ya terima kasih. Mantap, oke. Dari saudara Muhammad Rashid Husaini, Instagram. Gus Miftah, bagaimana hukumnya kalau sholat Jumat tidak dilaksanakan 3 kali? Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali dan dianggap kafir atau fasik itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa udzur. Kalau dia ada udzur, tidak sholat beberapa kali tidak jadi masalah. Karena contoh udzur begini, contoh udzur sakit, contoh udzur hari ini ada virus wabah, kamu tidak Jumatan lebih dari 3 kali pun tidak ada masalah dengan menggantinya sholat duhur. Sudah pernah saya sampaikan dulu, ngaji di semak, orang delok blangkon wae karo kacamata. Ini pertanyaan. Cara menghilangkan malas sholat gimana Gus? Kamu bayangkan kalau seandainya itu adalah merupakan kesempatan terakhir kamu sholat. Kalau hari itu adalah merupakan hari sholat terakhirmu, warpe ngopo? Ayo, berapa banyak ahli kubur yang meninggal dunia? Ahli kubur yang meninggal dunia deh. Ahli kubur, orang-orang yang telah kembali kepada Allah, mereka menangis, mendambakan pengen kembali ke dunia untuk bisa sholat. Mosok kowe diwenehi kesempatan mau tunda-tunda sholatmu, bahkan kamu tinggalkan sholatmu. Ya Allah, tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tondo syukur nikmat, elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Ho ho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Jawab, orang menang wae cangkeme. Sengit tau. Assalamualaikum Gus, bisa terus durung. Matane ganteng koyo nero ngadus sih lo. Rupamu. Oke. Jadi begitu ya. Oh, ada Ustadz Bayhaqi Arif. Wah, sehat-sehat Ustadz. Salam untuk anaknya. Ustadz Bayhaqi Al-Hafid. Mudah-mudahan segera berjodoh dengan Mbak Ucrit. Kayak Ucritnya nonton nih kita. Doakan Ustadz Bayhaqi itu hafid Quran bulan puasa, belum ada yang bangunin sahur mesake. Sing jomblo-jomblo kuwi.
Gus, saat puasa membersihkan hidung boleh apa tidak? Boleh. Ada upilnya Gus, ora apa-apa. Sementing upilnya sama untal. Lah upilnya sama untal ya batal. Oke ya. Pertanyaan kembali dari Instagram. Gus, gimana kalau udah makan rezeki haram? Cara bersihin dirinya gimana? Tobat, berjanji tidak mengulangi lagi. Jangan makan-makan yang haram-haram lagi. Minta sama Allah supaya dosanya diampuni. Banyak keluarkan sedekah, zakat. Banyak berbuat baik, sholat tobat, sepenak pokoknya. Gusti lagi maha pengampun kok. Sedang dintek ke dosanya mau bulan Ramadan ini. Itu rezekinya segera dibersihkan. Kata Pak Kiai Said di PBNU disarankan kita untuk membayar zakat lebih awal saja supaya bisa segera ditasarufkan kepada berhak yang berhak menerima, terutama di musim corona ini. Wah, dari Iwan Gindas, amin. Mbak Ucit plus Ustadz Bayaki. Waduh, jodoh. Kira pengen buat urip kok yo sahur dewe, buka dewe. Lah tatat. Gus, hidungnya gatel apa gimana toh Gus? Gatel, orang mau kukur apa? Oke, apik pertanyaannya dari saudara Alfi Kriazis 15. Bagaimana bisa jatuh cinta dengan Al-Quran? Jangan pernah kamu tinggalkan Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Wudu la yamasu ilal mutahharun. Pahami Al-Quran supaya kemudian kita benar-benar bisa jatuh cinta dengan Al-Quran. Yang perlu kamu pahami, begitu kamu membaca Al-Quran itu sama halnya kamu sedang omong-omongan dengan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, maka kamu termasuk orang-orang yang sering berbicara dengan Allah. Maka saya ngiri kepada para penghafal Quran, kepada orang-orang yang hafal Quran seperti tadi itu Ustadz Bayhaqi. Mereka adalah keluarganya Allah. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang hafal Quran, ahli Quran itu adalah merupakan keluarganya Allah. Jajal. Diakui keluarga karo Pak Jokowi, ngono seweneng. Diakui keluarga karo Pak Prabowo, ngono seweneng. Apa meneh diakui keluarga karo Gusti Allah. Syaratnya bagaimana? Harus menjadi ahli Quran. Saya belum hafal Quran, Gus. Bagaimana? Ya mumpung Ramadan ini ayo belajar. Urung hafal minimal moco. Dikit-dikit lah. Kita punya target pribadi. Bulan Ramadan ini kalau bisa kita hatam Quran minimal sekali. Keren. Orang mau turu wae. Ibadah mung turu dalile ibadat. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ha, culek matamu. Susu malaikatnya micek meneh. Mbak yo apa ngono? Gus Miftah dengan Gus Muafik itu hubungan apa? Dulu sama-sama satu kampus. Doakan Gus Muafik sehat, Gus semuanya sehat, Kiai sehat. Semuanya lah kamu doakan. Gus Baha, Gus Muafik, Gus Kausar, Kediri, ada ustaz-ustaz yang lain, Aa Kim, Kiai Said, Pak Sekjen PBN, kabeh lah. Ustaz-ustaz Indonesia pokoknya sing apik-apik kabeh lah dongake. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, siapapun lah. Jangan pernah kemudian kita benci satu dan yang lainnya. Wis pokoknya kabeh rukun ngomong Ramadan yuk. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih tinggal sekitar 7 menit kita selesai. Karena Instagram cuma 1 jam. Kita lanjut besok malam insya Allah. Doakan kuotanya masih kita bisa ngaji terus. Orang mau turu ae. Ramadan mau turu. Hari Setiadi, Assalamualaikum Gus. Nanya kalau sholat tarawih di rumah saat baca suratnya, membaca tulisan buka contekan, apakah sah sholatnya? Boleh. Kamu nggak hafal suratnya, baca Quran begini juga boleh. Quran saja, jangan tulisan tanganmu malah salah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa macam. Boleh nggak apa-apa. Go, cara cepat sugih gimana? Sugih kere itu pawaan le. Ono kalane kerja bertahun-tahun gak sugih-sugih, ono kerjane mau ingah-ingih tapi sugih. Pawaan kok. Sukabumi hadir, oke. Gus, aku tanya gak dijawab. Lah pertanyaanmu ki apa? Cil masih tubuhan apa-apa ki mau? Ngibadah turu. Gus, kalau zakat fitrah tapi berasnya yang sudah di panitia dibagi-bagi roto ke masyarakat boleh. Itu namanya amil, nggak apa-apa. Gus minta doanya buat anak rantau di Malaysia. Semoga teman-teman di Malaysia yang merantau dengan keadaan ini diberikan kekuatan oleh Allah. Tetap ada rezeki walaupun tidak ada gaji ya. Karena rezeki itu lebih luas daripada gaji. Gus kangen makian ya, semoga-moga corona segera berakhir. Assalamualaikum Gus. Menurut panjenengan Gus Bahak seperti apa Gus? Beliau orang luar biasa, orang alim alamah, saya ngiri dengan beliau.
Doakan orang-orang seperti beliau panjang umur. Itu Quran berjalan, kamus berjalan itu. Kamu kalau ngaji sama beliau saja, jangan sama saya. Kalau saya itu sudah nggak ada yang lain, baru kamu oleh ngundang aku. Sing diundang ngomong top ngono gue. Kayak Gus Baha itu, kayak Pak Kiai Said. Itu orang-orang alim yang luar biasa, ya. Lah Miftah ki mengopos. Gus, kapan corona berakhir? Insya Allah secepatnya. Karena corona buatan Cina dan biasanya buatan Cina itu tidak lama. Hukum remi pas poso pripun, Gus? Boyo darus Quran. Poso remi danco. Aku ora bisa lagi, aku apa ya? Senggaan lagi. Tapi bulan poso ya mau dipikir remi, ya mbok yo liyane ngono lho. Alah. Gus pripun suruh pakai masker? Boleh, enggak apa-apa. Aduh. Bulan poso remi kere bocah-bocah iki ngekek aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki Yuli tukang cat abal-abal. Nyong komen rato diwaca, Gus. Oh ya, sahur sudah adzan subuh, boleh tidak? Karena telat bangun. Ya ora oleh. Lawes adzan subuh itu sudah mulai waktu sholat, waktu puasa sudah haram untuk makan, membatalkan puasa. Kalau kamu bangun baru imsak itu boleh. Tapi kalau udah sholatu khairum minan naum sudah nggak boleh makan. Itu. Tapi kalau masih imsak boleh. Kalau sudah adzan subuh nggak boleh. Rungokno kupingmu. Gus, gimana hukumnya puasa tapi terus? Ya boleh-boleh saja, tapi kebangetan men gara-gara poso kowe ora iso ibadah lainnya ninggalke salat macam-macam. Gitu kan. Itu, kapan Kendra Mayu lagi? Insya Allah secepatnya kalau corona berakhir. Salam dari Banyuwangi, terima kasih. Diakhiri doa tolak wabah, Gus. Nggih, yuk. Kita berdoa sebelum waktunya habis. Doa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila virus corona ini adalah merupakan ujian darimu ya Allah, jadikanlah kami semua masyarakat Indonesia dan dunia ini ya Allah, wabil khusus sahabat-sahabat saya yang menyaksikan acara malam hari ini ya Allah, Engkau berikan kelulusan atas ujian ini ya Allah. Tapi bila virus corona ini merupakan hukuman darimu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami merindukan Ramadan tanpa corona ya Allah. Kami merindukan sholat tarawih bersama-sama di masjid ya Allah. Kami merindukan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Di malam yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, segera singkirkanlah corona dari bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau hilangkan virus corona di bulan yang suci ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca Al-Fatihah sekali pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tolong diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa li qada'inal qabul wa ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ya, semuanya tetap bersemangat, insyaallah. Insyaallah corona segera berakhir, Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia, banyak amaliah-amaliah yang kita lakukan, dan semuanya besok berakhir bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Kita akan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Terima kasih, kita sambung besok malam. Insyaallah kajiannya kitab yang sama.
kitab Wasiatul Mustafa. Yang mau beli kitabnya di Semak silahkan, kalau enggak cukup mendengarkan, kalau bisa ditulis secukupnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.